Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Karena mendekati UKK ya, UKK atau PAS atau PAT, maka pada kali ini kakak akan coba membahas soal-soal untuk kakak ya. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang soal yang prediksi UKK ya, untuk prediksi UKK matematika kelas 4 SD ya. Nah, di sini kakak udah ada soal sekitar 30 soal ya, PG ya. Dan kakak akan coba bahas cara mudahnya seperti apa ya. Oke. Baik, langsung saja. Nah, di sini berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nomor 1, 0,8 ya. 0,8 sama dengan, nah ini kita disuruh mencari pecahan, mengubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, kita tahu ya kalau 0,8 sama dengan ya, ini kan ada satu angka di belakang koma ya. Berarti kalau satu angka di belakang koma adalah per 10 ya. Dan belakangnya ada angka 8 nih, ada angka 8 ya. Berarti di sini 8 per 10. Nah, setelah itu kita kecilkan saja. 8 per 10 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2, ini juga dibagi 2. Jadinya 8 bagi 2, 4 ya. 10 bagi 2, 5. Jadi jawabannya adalah 4 per, nah, seperti itu. Udah ya. Kita lanjut nomor 2. Ubahlah 54 per 8 ke pecahan campuran ya. Nah, 54 per 8 ya. Oke. 54 per 8 ya, itu kan kita tahu ya bilangan berapa ya, bilangan berapa yang mendekat, yang perkaliannya mendekati 54. 8 kali berapa yang mendekati 54. Nah, di sini udah ada nih, di sini 6 semua ya. 6 6 6 6. Berarti kita tulis 6 aja di sini. 6 ya. Nah, 6 kali 4 itu berapa sih? 6 kali 8. 6 kali 8 itu kan 48 ya. Nah, 48. Nah, 48 ini kita 54 ini kita kurangi 48. Berapa? 54 dikurangi 48 adalah 6 ya. 6. Nah, 48 itu kan 6. Pernya kita tetap pakai yang ini per 8. Berarti per 8. Jadi hasilnya 6, 6 per 8. Nah, di sini kan tidak ada ya. Maka kita perkecil. Nah, 6-nya kita tetap tulis. 6 per 8-nya kita perkecil. Sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2 ya. Sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3. 8 bagi 2 adalah 4. Jadi jawabannya 6, 3 per 4. Ya, jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 3, ubahlah 1/8 ke jadi pecahan desimal. Nah, caranya adalah yang atas dibagi dengan yang bawah. Berarti yang atas berapa? 1 dibagi dengan yang bawah berapa? Adalah 8 ya. Kita lihat di sini ya. 1 dibagi 8 bisa? Tidak ya. Maka tidak, kita taruh 0. 0 kali 8 0. Dikurangi ya. 1 kurangi 0 1. 1 bagi 8 nggak bisa tadi, tambahin 0. Nah, karena di sini ditambah 0, maka di sini ditambah koma. Nah, sekarang 10 bagi 8 bisa? Bisa. Berapa yang mendekati? 1 ya. Nah, 1 dikali 8 adalah 8. Nah, dikurang lagi. 10 kurangi 8 adalah 2. 2 bagi 8 bisa? Tidak bisa ya. Maka di sini ditambah 0. 20 dibagi 8 bisa? Bisa. Yang mendekati berapa? 2 ya. 2 dibagi 2 dikali 8 bisa berapa? 16. Oke. Nah, berarti di sini kita kurang. Jadi 16 nih ya.
Nah, 20 kurangi 16 adalah 4. 4 bagi 8 bisa? Tidak bisa, tambahin 0. 40 bagi 8 bisa? Bisa. Jadi berapa? 5. 5 kali 8, 40. 40. Kurangi lagi, habis. Jadi jawabannya 0,125. Oke. Lanjut nomor 4. Nah, tentukan hasil dari 1/6 ditambah 5/6 dikurangi 2/3. Nah, kalau ada hal seperti ini caranya adalah menyamakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya. Ada 6, ada 6, ada 3. Berarti penyebutnya adalah 6 ya. Cari KPK-nya. 6. Nah, setelah itu 6 dibagi 6 itu 1. 1 dikali 1 adalah 1. 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 1 adalah 1 dikali 5 adalah 5. Ini ditambah 5 ya. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Berarti dikurangi 4 ya, sama dengan 5 tambah 1 tambah 5 adalah 6. 6 dikurangi 4 adalah 2. 2/6. Nah, ini masih bisa diperkecil ya. Sama-sama kita bagi 2, berarti 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 adalah 3 ya. Jawabannya berarti 1/3. Oke, good. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Urutkan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan, jika penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Kenapa? Supaya gampang ya. Coba kita samakan dulu penyebutnya. Di sini ada 6, ada 3, ada 2. Berarti penyebutnya adalah 6 ya. Nah, kalau 6 ini 6 ya. Yang pertama penyebutnya 6 bagi 6, 5 berarti tetap 5. Terus yang kedua 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4 ya. Terus yang terakhir 6 dibagi 2 adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3. Nah, kalau seperti ini kita sudah kelihatan nih ya. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal ngurutkan yang atasnya aja nih, ngurutkan yang atasnya aja ya. Disuruhnya dari yang mana? Oh, disuruhnya dari yang terkecil ya. Di sini angka yang terkecil mana? 3 ya. Nah, berarti yang pertama adalah 3/6, yang kedua adalah 4/6, yang terakhir adalah 5/6. 3/6 ini punya yang mana? Punya 1/2. Berarti yang ditulis pertama adalah 1/2 ya. Lalu 2/3, yang terakhir adalah 5/6. Jawabannya berarti yang C ya. 1/2, 2/3, 5/6. Oke, bagaimana adik-adik? Mudah ya? Oke, baik ya, kita lanjut. Nomor 6. Ya, baik. Nomor 6 ya. Coba kita lihat nomor 6. Itu adalah 1225 ditambah 450 dikurangi 1550. Ini bersusun ke bawah saja ya. 1250 ditambah 450 ditambah ya. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, tuh ya. Terus tambah satunya langsung turun. Dikurangi 1550. Dikurangi 1550. Kurangi ya. 0 kurangi 0 adalah 0.
Nah, ini 0 kurangi 5 bisa pinjam 1 jadi 10. 10 kurangi 5 adalah 5. Nah, ini 7 ini sudah dipinjam 1 jadi 6. 6 kurangi 5. 6 kurangi 5 jadi 1. Jadi jawabannya adalah 150. Jawabannya berarti A ya. Oke. Baik, berikutnya nomor 7 ya. Berikutnya nomor 7, kita lihat di sini adalah 84 ya, 84 dibagi 12 dikali 8 ya. Nah, caranya gini ya. Ini kan 84 sama-sama puluhan nih. 84 sama 12 sama-sama puluhan. Pasti dia hasilnya adalah satuan ya. Kalau puluhan dibagi puluhan hasilnya pasti satuan. Nah, di sini kan belakangnya 4, ya kan? Nah, 4. Nah, bilangan berapa kalau dikalikan 2, belakangnya jadi 4. Nah, kalau di sini karena depannya 8, berarti udah pasti tuh 7, ya. Jadi, 8, 4, nah, dibagi 12 itu sama dengan 7. Berarti di sini 7 dikali 8 ya. Karena setelah 84 dibagi 12 itu baru dikali 8. 7 kali 8 berapa? Iya, betul. 56 ya. 56. Jadi jawabannya adalah B. Iya, mudah ya. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Nomor 8. Kelipatan persekutuan 6 dan 8 ya. Kelipatan persekutuan 6 dan 8. Maksudnya kelipatan persekutuan itu apa sih? Nah, jadi yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan adalah hasil kali yang sama ya, hasil kali yang sama di antara bilangan yang dikalikan 6 dan bilangan yang dikalikan 8. Tuh. Atau cara mudahnya gini deh, nih misalkan ya kakak jelaskan aja secara gamblang biar adik-adik paham ya, kelipatan persekutuan itu simpelnya gini, misalkan 1 dikali 6, 6, 2 dikali 6, 12, 3 dikali 6, 18, 4 dikali 6 adalah 24, terus 5 ya, dikali 6 misalkan 30 ya. Terus 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 dikali 6 sama dengan 42. 8 dikali 6 sama dengan 48 ya. Terus 9 dikali 6 sama dengan 54 ya. Nah, terus di sini kita tulis lagi 1 dikali 8 sama dengan 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Ya, 3 dikali 8 sama dengan 24. 4 dikali 8 sama dengan 36. 5 dikali 8 sama dengan 40. Terus 6 ya. 6 dikali 8 sama dengan 48. 7 dikali 8 sama dengan berapa? 7 dikali 8 56 ya, 56. 56. Terus 8 kali 8. 8 kali 8 berapa? 64. Nah, terus 9 kali 8 10. Nah, yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan itu adalah bilangan yang nilainya perkaliannya sama ya. Coba nih kita lihat ya. Nah, ini yang sama mana nih? Coba kita lihat ya. Yang sama di sini yang pertama adalah 24. Nih. 4 ya. Keluar warnanya. 24 mana 24 nih. 4. Ini juga 24.
Terus yang kedua mana? 36. Ini juga 36 ya. 36. Terus mana lagi? Nih 48. 48 ya. Terus mana lagi? 56. 56. Nah, ini bukan 56 ya. Sorry nih, salah nih. Yang ini nih 54 nih. Salah ya. Jadi jawabannya 24, terus 36 dan 48 ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya berarti yang A ya. Jawabannya yang A. Oke, good. Itu yang mudahnya sih seperti itu. Tapi kalau mau cara simple, intinya teman-teman kalau sudah hafal perkalian 1 sampai 10, ini pasti gampang. Jadi nggak usah ditulis-tulis seperti ini, nggak usah ditulis apa namanya seperti ini. Bisa ditulis-tulis seperti ini nih, ya. Nggak usah lah. Kalau udah paham pasti teman-teman lebih langsung dapat gitu feel-nya, langsung dapat 24, 36, 48. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini faktorisasi prima dari berapa nih? 162 ya, faktorisasi prima. Nah, yang dimaksud faktorisasi prima itu teman-teman bisa langsung bikin aja faktornya ya. Jadi faktorisasi prima adalah bilangan prima itu kan 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Nah, berarti kita langsung bikin faktornya aja biar nggak nebak-nebak ya. Nah, 162 dibagi 2 berapa? Dibagi 2 itu adalah 81 ya. 81 dibagi 2 bisa nggak? Dibagi 3. Bagi 3 berarti 8 dibagi 3 berarti 27 ya. Nah, 27 terus 27 bagi 3 bisa? 27 bagi 3 itu berarti 9 ya. 9 bagi 3 berarti 3. Nah, di sini kita lihat yang dimaksud dengan faktorisasi prima itu adalah yang ada perkaliannya. Ini kan angkanya 2 sama 3, berarti 2 kali 3. Tapi 3-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Gampang ya? Good. Lalu nomor 10. Faktor prima dari 27. Nah, ini udah gampang ya, pasti jawabannya 3 ya. Kenapa 3? Karena gini. 27. Nah, 2 bisa nggak? 27 bagi 2 nggak bisa. Pasti baginya 3. 27 bagi 3 9. 9 bagi 3 3. Jadi 3 karena dia cuma dimintanya faktor primanya saja, bukan nilai ya. Ini faktorisasi nih. Ini faktor. Kalau faktorisasi dia ada perkaliannya. Tapi kalau faktor doang, dia yang dicarinya angkanya aja. Berarti cukup ditulis di 3. Seperti itu. Oke? Good. Lanjut nomor 11. Berikut bilangan prima kecuali. Nah, apa sih bilangan prima? Nah, bilangan prima itu yang kita ketahui adalah bilangan yang hanya bisa dibagi sama bilangan itu sendiri ya. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini bilangan yang bisa membagi dirinya sendiri itu berarti ada 63, ada 67, ada 73, ada 79. Jawabannya adalah mana? Iya, A ya. Seperti itu. Karena A itu adalah hasil perkalian dari berapa? Betul ya. 9 kali 7 ya. 9 kali 7 itu adalah 63. Seperti itu. Good, lanjut. Nah, berikutnya.
Nah, ini FPB dari 8 dan 12. Oke. Karena ini sedang PG ya, karena ini sedang PG, kakak akan ajarkan cara cepatnya saja ya untuk nyari FPB. Nah, FPB dari 8 dan 12. Kalau cara di sekolah seperti apa? Kalau cara di sekolah seperti ini ya. 8 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Ini 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti di sini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kita tahu yang namanya FPB itu adalah bilangan yang sama, ya kan? Pangkat terkecil. Di sini pangkat terkecilnya berapa? 2. Berarti jawabannya FPB itu berapa? 4. Nah, ini kalau cara di sekolah. Kalau AK bimbingan belajar biasanya kita juga mengajarkan cara cepatnya ya. Cara cepatnya seperti ini. FPB dari 8 dan 12 adalah 12 kurangi 8. Sama dengan 4. Jawabannya 4. Gitu aja Kak. Iya gitu aja. Ya, tapi cara ini hanya dikhususkan untuk mencari FPB atau KPK, mencari FPB yang hanya 2 angka ya. Kalau 3 angka nanti beda lagi caranya. Oke, lanjut. Kita cari FPB nomor 13 ya. FPB dari bilangan 12, 30 dan 36 ya. Nah, kalau cara di sekolah seperti yang ini ya. Seperti yang ini. Tapi kakak langsung pakai cara mudahnya saja. Di sini ada 24, ada 30, lalu ada 36 ya. Nah, berikutnya adalah bilangan berapa yang paling besar yang bisa membagi ke 3 bilangan ini. Bisa membagi ke 3 bilangan ini. Berarti kita ambilnya misalkan 6 ya. Nah, misalkan 6. Nah, 24 bagi 6, 4. Nah, 30 bagi 6, 5. 36 bagi 4, 4. Oke. Nah, masih bisa dibagi? Enggak ya. Jadi jawabannya, nah, karena 4 dibagi 5 begitu kan 1. Udah, kalau udah 1 udah. Berarti 6 dikali 1 adalah 6. Seperti itu kalau cara mudahnya ya. Kalau mau tahu cara lebih cepatnya ada di video di YouTube AK Bimbingan Belajar, bisa dicari ya di sana ya. Oke. Lalu berikutnya kita nomor 14. 14 ya. KPK dari 4 dan 6 ya. KPK-nya tadi FPB, sekarang KPK. Nah, kalau KPK-nya sendiri adalah rumusnya adalah KPK itu adalah berarti 2 angka ini, nih 2 angka yang ini dikalikan terus dibagi FPB-nya. Berarti kan ini FPB-nya 6 dikurangi 4 adalah berapa? 2 ya. Nah, berarti kalau KPK-nya adalah 6 dikali 4 dibagi 2. Coret, coret 3. 3 dikali 4 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12. Gitu aja Kak. Iya, gitu aja ya. Tapi cara ini sekali lagi hanya bisa untuk yang KPK 2 angka. Oke. Berikutnya nomor 15 ya. 15 adalah carilah KPK dari bilangan 8, 12, dan 18. Oke, kita pakai cara di sekolah ya. 8, 2, 4, 2, 2. Berarti lalu yang 12 itu 2, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Lalu yang 18 adalah 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3, 3 ya. Berarti di sini faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 2, pangkat 3, terus 2 pangkat 2 dikali 3 sama 2 dikali 3 pangkat
Nah, untuk KPK itu kita mencarinya adalah bilangan yang sama. Bilangan yang sama, pangkatnya pangkat terbesar. Berarti pangkat terbesar yang mana? Yang ini sama yang ini. Oke, berarti kita terusin aja ya. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 3 pangkat 2 adalah 9. 8 kali 9 adalah 72. Jawabannya adalah C. Good ya. Baik, lanjut nomor 16. Nah, ini udah masuk soal cerita ya. Damar pergi ke perpustakaan 5 hari sekali. Putri pergi ke perpustakaan 3 hari sekali. Jika hari ini mereka bersama-sama ke perpustakaan, berapa hari mereka akan ke perpustakaan kembali? Nah, ini kuncinya ada di sini nih. Berapa hari mereka akan ke perpustakaan kembali? Berarti secara tidak langsung ini adalah waktu tercepat ya. Waktu tercepat. Karena waktu tercepat biasanya ini adalah KPK ya. Karena KPK, maka di sini kan cuma ada 5 sama 3 ya. Ada 5 sama 3. Berarti tinggal dikali saja. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jawabannya adalah C. Ya. Kalau EPB, dia biasanya keterangannya itu kayak semacam sama besar ya. Sama besar atau berapa banyak. Ini biasanya EPB nih. EPB. Nah, EPB. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya ada kakak membeli 12 permen warna merah, 5 permen warna biru, 7 permen warna kuning, akan dibagikan ke dalam kantong yang sama. Nah, berapa banyak kantong yang harus dimiliki? Nah, itu biasanya pertanyaannya EPB. Tapi kalau kapan mereka ke perpustakaan bersama-sama lagi atau kapan mereka akan berenang bersama-sama lagi, itu biasanya KPK. Good ya. Baik. Nomor 17. Pembulatan dari pengukuran berat dari 1998 gram ya adalah, nah 1 gram itu kan 1000 gram itu adalah 1 kilogram. Nah, di sini ini lebih dari, kalau pembulatan itu kan adalah kan bilangan yang 5 ke atas itu dibulatkan ke atas ya. Sedangkan ini kan 1998. Nah, kalau dibulatkan itu yang paling mendekati adalah ke atas. Kenapa? Karena di sini angkanya lebih dari 5 semua ya. 9 lebih dari 5, 9 lebih dari 5, 8 lebih dari 5. Jadi kalau kita bulatkan jadinya 2000 kilo, 2000 gram. 2000 gram itu sama aja 2000 kilo. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 18. Panjang meja adalah 2,7 meter dibulatkan menjadi, nah tadi kakak bilang ya, 5 ke atas itu dibulatkannya ke atas. Ya. Kalau 4 ke bawah itu dibulatkannya ke bawah. Nah, kita lihat di belakang koma angkanya berapa? 7. Nah, berarti 2,7 kita bulatkannya kan 7 nih. 7 itu kan di atas 5, berarti dibulatkan ke atas. Berarti di sini jadi 3 meter ya. Jawabannya adalah C. Good. Tapi kalau misalkan 2,3, nah ini berarti kan ini lebih kurang dari 3, kurang dari 4. Berarti dibulatkannya ke bawah, jadi cuma 2 meter. Paham ya? Good lah, pasti paham, soalnya cerdas-cerdas.
Yang 14 ya, perhatikan 19. Perhatikan gambar yang merupakan bangunan segi banyak ya. Segi banyak. Syaratnya apa? Yang dimaksud dengan segi itu harus punya sudut ya, harus punya sudut ya, harus punya sudut. Ingat nih, harus punya sudut ya. Kalau di sini yang dimaksud dengan segi banyak berarti semuanya harus bentuk pojokannya adalah sudut ya. Yang ada sudutnya enggak ya. Ada sudut sedikit nih. Nih, sedikit. Cuman yang lainnya kan melengkung, berarti bukan. Yang B, iya ini sudut semua Kak. Oke, berarti boleh. Yang C, iya sudut semua Kak. Berarti oke. Jadi jawabannya B dan C. Good. Nomor 20. Nah, nomor 20 ya. Ada berapa segitiga yang terbentuk pada gambar di atas? Ya, segitiga itu kan bentuknya gimana? Gini ya, segitiga nih. Nah, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut. Ini segitiga. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, tapi awas jangan kekecoh ya. Ini kan 4 ini segitiga yang kecil nih. 4 segitiga nih. Ya, nah ini segitiga yang kecil nih. Nah, segitiga yang kecil. Awas, jangan kejebak. Ada lagi segitiganya. Nah, kakak kasih bang beda nih warnanya. Biar kalian bisa bedakan ya. Segitiga yang besarnya adalah ini. Nah, kan? Ini segitiga yang besar. Berarti tadi 4, terus ini 5, terus ini 6, ya kan? 6, terus kakak kasih beda lagi. 6. Nah, kakak ganti warnanya biar kalian bisa membedakan. Nah, ini terus yang ini. 7, ya. Sini. Terus ke sini adalah 8. Oke, jawabannya dia ada berapa? Ada 8 ya. Jadi jawabannya ada 8. Oke, mungkin itu ya. Oh, ternyata soalnya hanya 20 yang PG-nya. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari kakak ya. Untuk soal persiapan UKK. Silahkan dipelajari lagi, diputar-putar lagi videonya sampai adik-adik paham. Semoga di saat ujian kenaikan kelas nanti, nilai adik-adik bisa lebih bagus lagi ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Saja dari Kak Febri, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas ya. Karena yang benar itu datangnya dari Allah, salah dari kakak yang hilaf sebagai manusia. Oke? Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Kalau perlu dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan jika channel Akademi Belajar mengupload video-video terbaru. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.